sekarang kita udah sampai ke bak nasional. Nah ini dia kondisi di sini. Nah, di sini ada ruang bioskop yang bisa dilihat nanti kalau kita ke dalam kita bakal dijelasin tentang sejarah musim kebangkitan. Tapi di sini nggak boleh direkam ya, guys. Yang pertama-tama ada ruang pengajar Sofia. Pengajar Sofia yang berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar Sofia yang berasal dari lulusan pengajar Sofia terbaik. Setiap tahun, pengajar Sofia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Sofia terus menempati ruang pengajar pada saat menjelang pembelajaran. Menempatinya saat istirahat sekolah dan usai kegiatan pembelajaran sekolah. Selanjutnya adalah ruang direktur Sofia. Ruang direktur Sofia menempati ruangan terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas mengenai permasalahan tentang pembelajaran di Sofia. Salah satu direktur yang membela Sutomo saat Budi Utomo berdiri adalah Dr. H.F. Rao. Beliau membela Sutomo yang pada saat itu terancam di drop out dari Sofia karena berhasil mendirikan organisasi pemuda Indonesia pertama yang diberi nama Budi Utomo. Saat itu Budi Utomo mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga para dosen Sofia merasa terancam. Selain itu, Hermanus Federico juga merupakan tokoh yang mengusulkan pembangunan gedung baru yang terletak di sebelah Military Hospital Healthcare Venue. Dr. H.F. juga dikenal sebagai Bapak Sofia. Selanjutnya yaitu ruang media belajar Sofia. Sofia lebih menghasilkan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Lalu media pembelajaran ditempatkan dalam ruangan tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini tuh ada ruang pengobatan tradisional. Nah, jadi pada zaman dulu itu masyarakat Indonesia mempunyai pengetahuan yang sangat minim akan ilmu medis. Jadi mereka itu hanya mengandalkan dukun-dukun di Nusantara yang memiliki kekuatan supranatural dan dipercaya dapat mengobati mereka. Seperti yang ada di gambar-gambar ini nih. Selain dukun, mereka juga memanfaatkan tanaman Nusantara sebagai obat-obat tradisional. Dan ini ada dan bibisan jamu ini yang dibuat untuk mengolah tanaman itu menjadi jamu untuk dikonsumsi sebagai obat. Itu di sini juga ada Franz Wilhelm Blumen. Nah, dia ini tuh sangat berperan penting dalam memproduksi tanaman kimia yang diproduksi menjadi obat yang bisa mengobati penyakit malaria. Oke, di sini
sini terdapat ruang sekolah dokter Jawa dan sekarang kita masuk. Oke, ini tampak ruangannya. Bisa dilihat semuanya. Oke, jadi tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis bumi putra mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar di sekolah ini kebanyakan berasal dari suku Jawa karena lokasi tersebut berada di Pulau Jawa. Oke, di sini terdapat praktek pelajar Stovia. Alatnya terdapat seperti gunting operasi, gelatin, kaca mulut, dan lain-lainnya. Lalu di sebelah sini juga terdapat tang gigi, tok patel, Hoffman seperti itu. Lalu di sini terdapat benang pensteril, yaitu untuk mensterilkan peralatan kedokteran setelah digunakan praktek. Oke, setelah dari itu terdapat elektroradiograf, yaitu alat pencatat detak jantung. Oke, selanjutnya di sini terdapat alat pemecah kepala, yaitu alat ini digunakan untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang isi kepala, terutama otak manusia. Selanjutnya masih ada alat-alat lagi, yaitu seperti tempat penyimpanan kain kasar, alat pelapis tempat tidur, tempat penyimpanan jarum suntik. Lalu di sini juga ada alat mendeteksi detak jantung, teropong, pinset, dan alat pemulung. Lalu ada tabung tes darah, tempat penyimpanan peralatan tes darah, dan peralatan pengikat tangan. Oke, setelah itu terdapat usul Dr. William Bosch, dan di sini ada wabah penyakitnya. Wabah penyakit ini menyebar di masyarakat karena adanya kebijakan tanam paksa. Jadi orang-orang sana kebanyakan lapar dan kekurangan gizi. Oke, lalu di sini terdapat direktur sekolah dokter Jawa dari tahun 1851 sampai 1901. Setelah dari sekolah dokter Jawa, di sini terdapat foto-foto renovasi dari sekolah dokter Jawa. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruangan tentang penjelasan ruang Stovia. Ini adalah tampak keseluruhan ruangan ini. Jadi, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Stovia ini sebagai sekolah pengganti sekolah dokter Jawa. Tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi juga diajarkan ilmu budaya dan ilmu politik yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya di sini adalah fasilitas-fasilitas Stovia. Yang pertama adalah ruang rekreasi, ada ruang gimnastik, gedung sekolah, dan juga asrama Stovia. Nah, yang pertama di sini ada alat bantu pernapasan, di mana digunakan para dokter untuk membantu pernapasan. Dan juga di sini ada booster, digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Juga ada tas berisi peralatan kedokteran, alat peraga kedokteran, dan buku kedokteran. Nah, pada tengah bagian tengah di ruangan ini terdapat alat praktek juga, yaitu uretroscopes, lampu operasi, knabel tang, dan alat-alat lainnya. Nah, di ujung ruangan ini yang sangat besar, ini adalah alat ronsen yang digunakan para mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan prakteknya. Nah, di sini juga ada replika ijazah Stovia. Di sini ada foto para pelajar Stovia yang belajar di luar kelas. Di sini juga ada para direktur dari Stovia yang mendirikan Stovia ini di sebelah rumah sakit. Ada J.P. Hughes Johnson dan Van der Honert. Nah, selanjutnya di sini juga ada hasil karya para pelajar Stovia. Di sini adalah hasil praktik anatomi dan juga ada hasil praktik peta para pelajar-pelajar Stovia. Nah, ruangan selanjutnya adalah ruangan Memorial Budi Utomo yang dulu juga disebut sebagai ruang anatomi. Nah, ruangan ini tuh dulu digunakan sebagai tempat untuk memutuskan suatu keputusan penting. Keputusan apakah itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pada pukul 9 pagi sudah berkumpul para pemuda dan juga Sutomo di ruangan ini. Sutomo mulai menjelaskan maksud dan tujuan ia mengumpulkan para pemuda. Ia mengutarakan gagasan dan cita-citanya. Lalu, setelah beliau mengungkapkan gagasan dan cita-citanya, para kreasi bertepuk tangan hebat tanda mereka menyetujui gagasan
gagasan Sutomo. Lalu bertepatan pada hari itu, tanggal 20 Mei 1908, didirikanlah Budi Utomo. Oke, selanjutnya di sini ada ruang asrama Sofia. Pada 1 Maret 1902, pendidikan kedokteran berpindah ke gedung Sofia atau Top Opleiding for English Aston atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Nah, habis itu gedung Sofia ini dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar. Nah, sehingga dilengkapi dengan beragam pendukung fasilitas untuk kegiatan pendidikan. Pelajar Sofia itu harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Lalu semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan juga bertanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas yang dipanggil Supos yang setiap malamnya berkeliling untuk mengecek atau mengawasi ruangannya dan juga kondisinya para penghuni. Selanjutnya itu ada ruang program kebangkitan nasional. Pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Sofia ini mendirikan sebuah perkumpulan yang bernama Budi Utomo dengan Ketua Sutomo. Nah, perjuangan ini berhasil mendapatkan dukungan dari para pelajar lainnya sehingga dapat mendirikan 40 cabang dengan 10.000 anggota. Perkumpulan ini pun juga berhasil mengubah bentuk perjuangan dalam melawan penjajahan yang dari perjuangan mengandalkan kekuatan fisik menjadi perjuangan menggunakan pemikiran. Akhirnya pun perkumpulan ini berhasil menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan lainnya untuk mendirikan sebuah perkumpulan sebagai wadah perjuangan dalam melawan penjajahan. Nah, di sini itu juga ada pengurus Budi Utomo. Yang pertama ini ada Ernest Sutomo sebagai ketua dari Budi Utomo. Yang kedua ada Muhammad Sulaiman sebagai wakil ketua. Yang ketiga ada Gondang Suwarno sebagai sekretaris 1. Yang keempat itu ada Gunawan Mangunkusumo sebagai sekretaris 2. Yang kelima ada Angka Projo Sudirjo sebagai bendahara. Yang keenam ada Muhammad Saleh sebagai wakil komisaris. Dan yang terakhir itu ada M. Suwarno sebagai komisaris. Ini yang terakhir saya menjelaskan, sekarang ada di ruang kelas Sofia. Di ruang kelas ini terlihat di sini ada 8 orang murid yang sedang duduk atau pelajar yang sedang belajar gitu. Nah, diketahui ya dari berdasarkan teks yang ada di sini. Jadi pelajar di sini itu dia memakai kurikulum yang ada di Eropa dan setiap muridnya kan ini karena murid-murid Jawa ya, pemuda-pemuda Jawa, maka mereka diwajibkan untuk memakai bahasa Belanda wajib sekali dalam pelajaran. Nah, di sini diketahui di sini mereka belajar dari jam 7 hingga jam 12.30 dan pergantian 50 menit setiap gurunya atau pelajarannya. Awal mulanya Sofia ini ada 8 murid yang ada di sini. Ya, seperti yang dilihat sekarang ya, ini adalah awal murid dibangunnya Sofia. Nah, bisa dilihat di sini ada foto-foto mereka yang sangat jadul sekali. Awal mula mereka dibangun. Di sini ada juga kelas anatomi nih dan dan mereka simulasi sedang minum obat cacing dari obat-obat herbal yang mereka buat. Kurang lebih sekolah Sofia ini kurang lebih sama ya sama sekolah-sekolah kita pada umumnya sekarang.
Di sini tempat guru tempat meja guru, dan ini ada meja-meja murid untuk belajar, dan ini ada papan tulis. Sekian presentasi yang kita bisa sampaikan, kelompok saya sampaikan. Bila ada kesalahan informasi tentang sejarah Stovia, mohon dimaafkan ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.